Oke, kembali lagi di manajemen user lagi ya. Kalau part yang sebelumnya itu kita sudah membuat untuk menampilkan data. Nah, sekarang kita bikin seperti ini ya. Ini untuk nambah klik nanti keluar formnya seperti ini ya. Caranya gimana? Kita tambahkan dulu tombol seperti ini ya di sebelah sini. Nah, kita klik kanan, inspect itu berarti data table drop down. Oke, kita nanti taruh sebelahnya. Di sini ada button ya. Button kita lihat di Bootstrap 5, Bootstrap 5 button. Nah, ini ya, kita ambil button dari sini. Nah, kita mau yang mana? Misalkan mau yang hijau berarti sukses. Nah, ini kita ambil ya, kita ambil. Kemudian kita di sini ya, kita tambahkan di jQuery untuk menyisipkan ya, untuk menyisipkan itu di jQuery-nya itu ada yang namanya append ya. jQuery ada nggak di sini append atau insert? Oh, nggak komplit ya di sini ya. Nah, di sini itu ada namanya append. Nah, ya, append. Jadi ini fungsinya untuk insert content ya, specified by the parameter to the end of each element. Jadi bisa menambahkan. Jadi nanti seperti ini. Misalkan HTML aslinya seperti ini, kemudian menambahkan ya di kelas inner ya, nih di kelas inner di append disisipkan paragraf, elemen paragraf test. Hasilnya adalah seperti ini. Di kelas inner nanti ada paragraf test, ada paragraf test ya. Ini append. Selain append di sini juga ada yang lainnya ya. Selain append nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, kita di sini pakai append. Oke, selektornya adalah mana tadi? Selektornya adalah ini ya. Untuk sini itu berarti, nah ini di blok kelas data table dropdown ya, kelas data table dropdown. Kelas itu berarti titik ya, data table dropdown dot append. Append. Nah, ini di append apa tadi? Buttonnya. Nah, ini ya, ini udah keluar. Tinggal ini bisa di delete kelasnya ini ya, suksesnya ini nambah user id. Nah, seperti ini. Oke, kita cek ya, kita cek dulu di sini, kita refresh manajemen user. Nah ini ya, ini user nih di sini. Ini misalkan harusnya di sebelah kiri. Oke, atau ini ditambah dulu ikonnya, nambah user misalkan ini. Nah, ini user plus. Kita copy, kita bisa masukkan ke dalam sini ya. Nah, oke, dalam sini. Oke, nggak ada error ya, ini nggak ada error. Kemudian kita refresh. Nah, ini ya, plus user ya. Kemudian kasih spasi, coba ini kasih spasi. Di sini bisa ada spasinya apa enggak? Ya, ini ada spasinya. Sekarang
Ini digeser ke sini, ya geser ke sini. Kalau kita lihat, kita inspect, itu button ada di sini, data tabel drop down nih button di sini. Ini harusnya di sebelumnya label, kita pindah ke sini. Kita bisa memanfaatkan float ya. Ada nggak ya di sini? Nah, ini kita bisa pakai float. Float kalau float left itu kelasnya float start ya, kita float start, kita tambahi di sini button, ini kelasnya ya, kelasnya ditambahi float start. Oke, kita lihat jadi dia melayang di sebelah kiri. Nah, oke, dan ya ini di sebelah kiri, cuman ini harus ada spasinya. Nah, spasi kayak tadi ya, spasi gunakan spasi spacing margin yang kanan ME 2 misalkan, kita gunakan ME 2. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini ya, nih udah sama seperti ini ya, user. Nah, cuma kalau diklik belum bisa ya, karena belum dikasih script. Nah, supaya ini bisa diklik ya, nah kita mainan jQuery lagi ya. Kita bikin kalau ini diklik untuk ngetes di sini keluar, misalkan bisa diklik, misalkan seperti itu ya. Oke, kita mainan jQuery lagi di sini ya. Bisa diklik berarti. Oke, ini saya kasih keterangan dulu ya. Saya kasih komen ID summary dan chart disembunyikan ya. Ini menyisipkan tombol add user, tombol tambah ya, tuh. Kemudian di sini membuat klik ya, membuat klik ya, membuat tombol bisa diklik. Oke. Nah, kita harus cek ya di sini button itu dia ada di ya data tabel dropdown, di kelas data tabel dropdown ya, traversal ya, traversingnya itu perjalanannya adalah dari data tabel dropdown kemudian masuk ke button ya. Berarti di sini, nah dari data tabel dropdown ke button, nah selektornya seperti ini ya, data tabel dropdown di button, kemudian diapain, diklik. Nah, klik, kurung buka kurung tutup, function kurung buka kurung tutup, geser kanan, kurung kurawal, masuk kurung dalam kurung kurawal, di enter. Kita ngecek console.log ya, misalkan tombol diklik ya, ini buat ngecek. Oke, udah disimpan, nggak ada endol-endolnya nih. Oke, udah berhasil disimpan. Kita refresh ke sini ya. Kalau ini dipencet, di sini harus keluar ini ya, keluar tombol diklik. Oke, diklik, nah ya, tombol diklik 2 kali, tombol diklik 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya ya. Berarti sukses nih ya. Nah, kalau tombol ini diklik, terus nanti akan buka ini ya. Kalau diklik nanti akan buka ini. Nah, berarti kita harus membuat formnya ini dulu ya. Kita membuat form untuk manajemen user ya. Ini data ini kita buat dulu ya. Kita buat. Nah, coba lihat yang dulu. Nah, nanti akan seperti ini ya.
Oke, pelan-pelan kita masuk lagi ke login index ya. Ini yang tadi ya, ini tadi ini tabel. Ini tabel data table simple. Oke, saya sederhanakan ya, kita sederhanakan, kita bikin ya seperti ini tuh data dasarnya adalah card ya. Jadi di Bootstrap 5 itu ada namanya card. Mana ya cardnya nih, Bootstrap 5 card. Nah, ini gunakan seperti ini ya, ada header, ada konten. Nah, headernya itu nah ini dalamnya adalah kontennya. Kontennya diisi macam-macam bisa, cuma ini nggak ada footernya ya. Basicnya adalah ini card header. Oke, kita kopikan aja nih dari div class card ya, kelasnya card, copy, kita pastekan di atasnya ya, di atasnya nanti keluar dua tabel ya, keluar dua tabel, cuma ini dihapus, kita nggak pakai ya, kita nggak pakai nih tabel. Nah, ini kita hapus. Oke, coba di refresh ya, kita hapus. Ini bukan data user tapi nambah user, ininya diganti ya, tambah ini nambah user. Mana data user, ini FA user plus kayaknya tadi. Coba bisa nggak data tuh, kok yang sebelah sini, oh salah nih, ini berarti FA users, berarti yang diubah adalah yang ini yang di sini ya. Ini data user benar, ini user FA user plus. Oke, refresh. Nah, oke ya, nambah user. Nah, kita mulai bikin form-formnya, NIK, nama, tipe user, dan seterusnya. Kita di yang sekarang kita nggak pakai NIK, kita pakainya ini ya, username, password, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke Bootstrap yang bagian form. Nah, BS5, Bootstrap 5 form. Nah, ini adalah contoh formnya ya, kita copy aja. Ya, kita copy, kemudian di sini di dalam card body kita paste. Nah, actionnya karena balik ke halaman ini sendiri kita nggak pakai, metodenya itu post ya. Nah, kemudian yang pertama adalah username. Nah, ini username ya, copy username, tipenya teks ya, ID-nya username, enter username, namanya adalah username. Kemudian password ya, pwd, oke, apalah pwd password, enter password, name biar singkat ya, biar singkat user. Nah, kemudian ini pwd sama ya, password ini user atau biar keren password. Nah, ini username, password, oke. Kemudian checkbox kita nggak pakai, di del aja ya. Oke, coba cek dulu hasilnya seperti apa ya. Ini lama karena koneksi ya, koneksi internet ya. Ini ya, enter username. Ini kalau tipenya tag bisa keluar tagnya, kalau tipenya password, nah seperti itu ya. Kemudian lanjut username, password, nama, alamat, kota ya, nama. Oke, ini nama, ini kembali teks, ini nama, enter nama, ini nama ya. Kemudian habis nama
alamat. Nah, alamat ini kita pakai text area ya. Kita pakai text, nih text area ya. Modelnya seperti ini, coba bisa dicek. Nah, kayak gini nanti ya. Comment text area ini di copy ke sini, save. Nah, label for alamat ya, alamat, kemudian ID alamat, name-nya alamat ya. Oke, kita refresh mana tadi. Nah, ini ya alamat, ini bisa dinaik turunkan. Wah, keren ya. Username, password, nama, alamat, kemudian setelah alamat kota, telepon, level. Kota kita pakai sama ya, seperti nama, kota ya. Nah, nama, alamat, kota, nomor telepon juga sama ya, telepon, kemudian name-nya telepon, enter telepon, ini telepon, teks. Oke, setelah telepon kemudian ya, kalau kita refresh nama, belum disimpan ya. Oke, simpan dulu. Ini di refresh, keluar kota, telepon, terus setelah telepon level. Nah, level ini berarti kita bikin pilihan ya. Pilihan itu pakainya adalah ini ya, select menu. Nah, seperti ini di atas ini ya, select menu. Ini pakainya seperti ini. Nah, bisa, ini saya tutup dulu ini. Nah, yang atas itu label ya, ini ya label ini, atau oke, kita bikin ininya dulu, copy paste, kemudian di sini kita kopikan, select. Nah, ini copy, ini di paste ya. Coba keluarnya seperti apa dulu. Oh, bukan telepon ya, labelnya bukan telepon tapi level. Ini level ya. Nah, level ini jangan lupa ya, ada name-nya level ya. Level ini kita ngambil dari, atau kita tentukan ya, levelnya itu kan ada bendera, petugas, dan seterusnya ya. Kita coba lihat di sini. Nah, kita bikin seperti ini, option ya, ini kasih value-nya kosong ya. Ini level, misalkan tulisannya level. Kemudian yang sini kita bikin PHP untuk biar lebih keren ya. Nah, kita pakai PHP, kita bikin array, level sama dengan array. Kita bikin array. Nah, admin, ini levelnya ya, admin, ada bendahara, ada apa lagi ya, bendahara, ada petugas, kemudian ada warga. Jangan lupa titik koma, save. Nah, udah. Kemudian kita looping pakai for each. Nah, kita pakai for
each, ya, dollar level S dollar LV2. Nah, ya, kita pakai seperti ini, kemudian echo-nya masuk ke sini, ya. Echo-nya ini ya, option ini kita cut, masukkan ke sini, yang lainnya tidak butuh, kita delete. Nah, ya, kita delete. Option value, nah, value-nya adalah dollar LV2, ya. Dollar LV2 itu apa? LV2 itu nanti isinya ini ya, admin bendara dan seterusnya, ya. Tuh, coba kita cek ya, kita refresh level. Nah, tuh isinya kok 2 semuanya. Oh, ini ya, ini dollar LV2, ya. Kita refresh level. Nah, admin, bendara, petugas, dan warga. Nah, kalau ini admin misalkan pengen huruf depannya itu besar, ya, B-nya besar, B-nya besar. Nah, ini bisa namanya pakai fungsi dari PHP namanya UC words. UC words, ya, seperti ini. Ini dikasih, ini ditutup dulu, ya. Ini apa ini kok ngeblok semuanya? Nah, ini dikasih dulu, nah, tutup dulu ya, tutup, sambung dengan UC word, ya, UC words, ya, ini, kemudian disambungkan lagi. Nah, seperti ini, jadi nggak ada keluar merahnya ya, UC words. Ya, kemudian kita refresh level. Nah, udah ya, udah besar semuanya. Tapi kalau kita klik kanan, kita inspect, nah, inilah jadinya seperti ini, ya. Yang tampil itu emang besar, A-nya besar, B-nya besar, B-nya besar, B-nya besar, tapi value-nya kecil semua, value admin, bendara, petugas, dan warga, karena ini nanti yang akan masuk ke dalam tabel, ya. Oke, admin sudah. Kemudian lanjut bikin setelah admin apa tadi ya? Setelah admin. Setelah level kita bikin tipe. Oke, tipe kita ini lagi ya, kita kopikan lagi, ya. Ini ada MT, ini margin top. Margin top itu ini ya, antara satu dengan yang lainnya, ya. Misalkan margin top 3, misalkan ini saya delete yang username, ini kan perlu banyak space nya, MT nya saya hilangkan lah, ini lebih mepet. Oke, nggak usah pakai MT aja, ini dihapus saja margin topnya. Nah, ya, margin bottom 3, margin bottom 3. Kemudian ini level, kemudian ke tipe. Nah, ini tipe, for tipe, name-nya tipe, ya. Tipe. Oke, udah. Nah, tipenya adalah rumah tangga dan kos. Ini dihapus, ya, rumah tangga dan kos. Ini jangan pakai LV, cari yang lain, tipe dolar T aja, yang singkat dolar T. Ini T2. Nah, dolar T2 ini diganti dengan T2, ya. Ini RT. Oke, saya simpan, ya. Kemudian kita refresh tipe RT dan kos, ya. RT itu rumah tangga, ya, maksudnya tipenya ada rumah tangga, ada kos-kosan, ya, seperti itu.
Kemudian lanjut lagi yang terakhir yaitu status. Ya, status sama kita copy lagi, pastekan, kita for status, ini status. Nah, status nih, status ya. Statusnya adalah aktif dan tidak aktif. Ya, karena ini udah gede-gede, ini berarti nggak usah perlu ada UC words, langsung aja ya. Nah, ini dihapus lagi aja. Status $S, $S, ini S juga, ini S2 ya. Oke, kita refresh status. Nah, aktif tidak aktif, tipenya RT rumah tangga atau kos, admin bendara petugas warga. Oke, kalau ini oke, ini sudah. Kemudian sebentar, lihat dulu. Oke, bikin buttonnya tipenya submit, kelasnya ini. Nah, jangan lupa name-nya tombol, value-nya user add ya, ini diganti dengan simpan. Nah, oke, kita ganti dengan simpan ya. Oke, sudah. Oke, kita refresh ini ya, kita klik kanan, inspect. Nah, ini ya sudah ya, name-nya tombol, value user add, dan simpan ya. Udah, kalau udah coba kita klik ya. Nah, ini kalau ada ininya, ini kok ada apa namanya, ada usernya, ini ada di sininya, ini juga ada, ini kok tampilannya semrawut ya, berarti kita balik lagi, kita benerin ya. Oke, nanti aja lah kita benerin untuk tampilannya. Kita ngurusi ini dulu. Jadi kalau kita coba kita klik simpan, yang terjadi apa? Ini di network ya, di network kita naikkan, nih yang terjadi. Nah ya, ini yang terjadi. Jadi headernya kita lihat dari header post ya, karena metodenya post. Kita pakai metodenya nih, form, metodenya post ya. Nah, kalau yang di sini metodenya juga, oh ya saya lupa, ini butuh validasi ya. Class needs validation ya, kemudian dikasih ID juga, user underscore form ya. Biar apa? Biar nanti bisa diumpetin ya, diumpetin dan ditampilkan, makanya dikasih ID ya, fungsi itu. Atau mungkin ada fungsi yang lainnya ya, macam-macam. Nah, ini headernya oke, ini ya post, karena di sini metodenya juga post. Kemudian payloadnya, nah ini yang kekirim ya, ini yang name ya, user itu dari sini, name, user password, nama, alamat, kota, telepon, level, tipe, status, tombolnya user add. Coba ini diisi username-nya misalkan admin 2, passwordnya admin 2 password misalkan, nama admin web 2, alamatnya jalan-jalan 2, kotanya Samarang, teleponnya +62, levelnya admin, tipenya rumah tangga, statusnya aktif. Oke, kita klik simpan. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ini ya. Kalau sudah keluar seperti ini, lihat headernya post, requestnya post, oke. Terus di sininya usernya admin 2. Nah, ini sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, berarti datanya itu sudah kekirim, tapi sudah kirim ke server ya, karena requestnya oke nih, nggak masalah.
ya, sudah kekirim ke server tapi belum masuk ke dalam tabel, ya. Tuh, jadi nanti tinggal kita masukkan ke tabel. Nah, kalau misalkan ini ya, ini yang misalkan ini harus ada berapa yang harus diisi, misalkan data-data yang harus diisi. Nanti tinggal dikasih required ya. Misalkan username ini harus diisi, berarti dikasih required. Kemudian password ini juga harus diisi, kasih required. Nama harus diisi, dikasih required, ya. Kemudian apalagi nih, ya ini misalkan nama, alamat, telepon, level, ya. Coba dilihat ya, kalau di sini input require. Udah, oke, coba gini dulu ya. Gini dulu kita klik manajemen user. Nah, manajemen user, kelar semuanya. Ini kelar semuanya. Nah, ini kan ada ini nih. Ya, jadi nanti kalau diklik harusnya keluarnya ini. Oke, coba kita klik simpan dulu. Nah, ini ya, dia harus di sini. Kalau nggak diisi dia nggak mau. Username misalkan ketikkan admin 2. Nah, ini juga harus diisi juga. Password. Nah, ini juga harus diisi juga. Ya. Alamat jalan-jalan. Enter kota Semarang. Nah, ini juga harus diisi juga, ya. Oke, nah ini diisi ya, admin web, ini jalan 24 Semarang, antar telepon 123456, levelnya admin, tipe rumah tangga, ya. Oh, kalau admin tipenya nggak usah diisi, ini aktif. Oke, klik simpan, ya. Nah, ini di sini udah siap seperti ini, berarti tinggal kita bikin untuk masukkan ke dalam tabel. Caranya gimana? Oke, caranya kita bikin, ya, ini script yang di bawah panjang, nggak usah mumet ya, tapi boleh mumet banget. Nah, kita bikin lagi ya di sini. Ini loh, ini kalau post tombol itu nanti akan ke mana, kalau get pay itu nanti akan ke mana, ya. Nah, jadi yang kita tangkap adalah tombolnya, ya. Tombolnya itu yang kita tangkap, ya. Posisinya ini taruh di atasnya sini, kita bikin PHP, ya. Jika mana nih, jika set $_post, ya, nih post. Nah, yang di post apa nanti, tombol, ya, tombol. Jadi kalau maksudnya kalau tombolnya kepencet, kenapa post? Karena metodenya post, iset post tombol, kemudian kurung kurawal. Nah, jika tombolnya itu diklik, ya, kita bikin dulu tombolnya adalah $_post tombol. Nah, kemudian kita baru tangkap jika T-nya sama dengan tadi apa, user add, ya. Ini loh, tombolnya ini kan user add nih. Nih, user add. Nah, kalau user add maka ngapain? Ya. Oke, untuk ngecek coba tombol user add diklik. Oke ya, kita coba kita refresh saja.
Nah, tombol user add diklik ya. Ini walaupun nggak ada isinya tapi masih ada nih di sini nih. Nah, ini masih ada. Nanti kita munculkan juga isinya nanti seperti apa. Tombol user add diklik berarti sudah bisa nih. Jadi kalau diklik bisa masuk ke area sini. Oke, kita hilangkan ya. Kita ngambil satu-satu datanya ini. Oke, kita ngambil pertama user sama dengan $_post ya, post nih user, ini variabelnya ya, user. Nah, kemudian $pass $_post ya, post nih password. Nah, itu password tuh. Kemudian lanjut nama alamat kota, udah gini aja, copy paste. Nama ya, harus sesuai ini ya, nama ini ke sini, nama ini juga sama, nama, terus alamat kota, kita copy paste kota. Alamat kota, telepon ya, telepon, copy telepon, terus setelah telepon level tipe status, level tipe status, oke ya, status. Nah, oke. Kemudian jangan lupa password itu harus kita hash ya. Ya, seperti biasanya kita password _hash. Nah, ini dimasukkan ke dalam. Nah, password hash ini apa? Kemudian ya, ini masih ada merah-merahnya karena algoritmnya mau pakai apa? Kita pakai password default. Oke, udah kita simpan ya, kita simpan. Kemudian nah, dengan adanya ini di sebelah sini, ini kita bisa berikan ya, misalkan ini kita refresh gini, kok ininya nggak keluar tadi yang yang dimasukkan. Ini kita kasih value nya adalah ini ya, $, dikasih PHP ya, kasih PHP echo $user ya, $user. Oke, kita refresh. Nah, ini ya yang kita ketikkan tadi ya. Kemudian mana tadi? Nah, ini kita copy ya, kita masukkan ke sini ya, passwordnya. Nah, kalau password jangan yang pas ya, kita masukkannya aja yang ini, yang aslinya. Karena kalau kita masukkan yang pas, berarti passwordnya sudah di hash ya. Atau kita bikin 2 ya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang pas 2 ini isinya masih asli ya, masih asli yang diketik, $pas2 nih. Kemudian di copy lagi, copy paste echo, nama juga nama ya. Kalau alamat ini ditaruh di sini tapi nggak pakai value ya. Ini alamat terus
terus value nomor telepon. Nah, value ini ganti telepon loh, telepon kemudian nah ini ya password admin web. Nah keluar ya. Oh kotanya kok nggak keluar, kota mana kota, oh ini kotanya kelewatan, kota ditambah nih jadi kota ya. Coba kita, nah error 249 error merah-merah, bukan di 249 nya tapi di 248 ya. Kita undo value, ini ngopinya sampai segini ya, segini. Nah kasih kota ya, ini kota, oh ya kurang ini. Nah kota kita refresh, kota keluar nih ya, Semarang, telepon. Nah sekarang yang bagian level ya, neng di bagian level ini kita harus ada ininya, bentar, harus ada for each ya. Nah harus ada, tuh mana tadi, oh di kelas ini, jika ya, jika ini variabel ini apa nih, level ya, ini kan name-nya name level. Jika $level itu sama dengan $lv2 nanti isinya ini admin benar kan, loopingan ya, lv2. Jika $level sama dengan lv2, kita bikin variabel sama dengan selected, else $sell sama dengan kosongan. Kemudian $sell-nya itu kita masukkan ke sini, $sell ya. Oke, jadi fungsinya apa? Jadi ketika $level itu misalnya isinya apa? Misalnya bendara ya, misalnya bendara. Isinya bendara. Oke, loopingan pertama admin, oh bukan. Loopingan kedua bendara. Oke, bendara. Berarti nanti ada selected. Jadi di sininya nanti ada tulisannya selected. Kalau masih bingung, kita refresh. Kita refresh. Nah, milihnya kan admin kan. Nah, maksudnya biar inilah, biar kecentang ada ininya. Ya, ini kalau kita klik kanan, kita inspect, itu ada tulisan selected. Klik. Nah, ini kan ada selected. Selected ini yang membuat ini bisa di highlight seperti ini. Ya, tuh. Kemudian yang bagian tipe juga kita kasihkan, kita kopas saja di bagian tipe. Tipe ini T2, kemudian di sini kasih $sell ya. Kalau tipenya tadi kosong kayaknya milihnya, makanya tipenya nggak keluar. Yang status ya, yang bagian status status ya, ini status, ini S2, ini dikasih $sell. Oke, kita refresh. Nah aktif. Nah seperti ini. Nah misalkan kita coba ya, ini pakai RT juga ya, ini misalkan tidak aktif, kita simpan. Nah ini juga masih muncul ya, admin 2 bla 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 bla. Nah statusnya, ini kenapa kok nggak ke highlight yang tidak aktif ya, karena ada spasinya ya, tidak aktif. Nah berarti option value if $status sama dengan ini, sama dengan selected, $statusnya oh ini ya, value ini dikasih. Nah oke,
kita refresh dulu, kita pilih tidak aktif, kita simpan ya. Nah, ini kepilih tidak aktif ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita tidak ada ini ya, tidak ada ininya ya, coba kita refresh. Nah, cuma tidak. Nah, padahal sudah tidak aktif kan. Nah, makanya kita harus pakai ini. Nah, kita refresh. Nah, ini benar ya, tidak aktif. Makanya dia bisa selected ya, tidak aktif. Oke, kalau udah berarti kita tinggal bikin untuk memasukkannya, untuk masukkan datanya ini ya. Kita balik lagi ke sini. Ya, oke, saya lihat primbonnya juga. Oh ya, kita harus ngecek ya, ngecek apakah usernya itu sudah ada apa belum ya. Cek user sudah, username sudah ada atau belum di tabel user ya. Oke, kita cek, kita bikin query cek ya, mysqli underscore query $koneksi, jangan lupa titik koma, select username dari tabel user, where username sama dengan dollar ini ya, user ya. Oke, kemudian kita cek pakai ini ya, jumlah ya. Kita bikin variabel baru kj untuk ngecek jumlah 6 rows. 6 rows itu jumlah baris ya, $kc ya. Semua perintah ini kalau kalian mau belajar itu ada di Bootstrap MySQL ada, atau langsung ke MySQL-nya langsung ya, di websitenya MySQL-nya langsung. Sintaknya bisa, semua komen sintaknya bisa kalian download ya, dokumennya ada komplit kalau di sana. Nah, kemudian kita cek ya, kita cek misalkan hasil cek user $kj misalkan ya. Oke, kita refresh. Hasil cek user 0. Kenapa 0? Karena admin 2 itu tidak ada di sini. Ya. Coba kalau isinya adalah admin. Kita simpan lagi admin. Nah, hasil cek user 1 karena ada nih admin. Ya. Berarti kalau ini kosong berarti bisa masuk. Ya. Key-nya ini bisa masuk. Sehingga nah nih, jika ini ditutup lagi karena untuk ngecek aja, jika key-nya ini kosong, nah ya, ini kosong berarti username tidak ada, berarti aman kan. Nah, banyak baru. Nah, ini ya, ini query untuk memasukkan itu kayaknya kita udah punya ya, di apa namanya, yang di indeks yang awal, tapi nggak apa, kita ngetik lagi ya, query $koneksi, jangan lupa titik koma, balik ke sini, insert into tabel user, yang dimasukkan username, password, nama, alamat, kota, telepon, level, tipe, status. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Insert username ya. Loh, ini tutupnya ini belum ada. Nah, ini username. Oke, dah. Balik lagi ke sini. Insert into user, ini nama kolomnya apa, kemudian values, kurung buka, kurung tutup ya, jangan biar nggak ketinggalan. Ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah, kita bikin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Kalau udah kita simpan, udah kita bikin, tinggal kita masukkan satu-satu. Nih, user. Passwordnya yang ini ya, yang $pas, yang sudah ada hashnya. Pas, kemudian kemudian apa nih? Pas nama, $nama. Nah, nama itu kita berikan seperti ini. Biar apa? Kalau yang namanya atasnya ada komanya, Aisyah misalkan ya, ada koma itu kan. Misalkan Aisyah itu kan nulisnya kan kayak gini. Aisyah. Nah, ya. Ini nanti nggak bisa masuk kalau nggak pakai ya, seperti ini. Ya. Oke, nama, setelah nama, kemudian alamat. Setelah alamat, $kota, setelah kota, $telepon, setelah telepon, $level, kemudian $tipe, kemudian $status, ya. Status, oke, dah kita enter lagi. Nah seperti biasanya, if, wah ini kok panjang ngetiknya, ngopi aja. Ngopi di sini kita sudah pernah bikin di indeks nih. Nah ini ya, insert into, oh kok hilang ya punya saya. Udah nggak apa-apa lah, ngetik lagi. Ini kemudian, oke, biar lebar. Jika if MySQLi affected rows, ya, koneksi lebih besar dari 0, ya. Nah, ini berarti datanya berhasil masuk ya di sini ya. Echo, ya. Echo, kemudian ini bikinnya itu button ya, button yang bisa diklik, button bisa diklik, itu bisa lihat di button. Nah ini button, kok button alert. Nah ini alert. Nah alertnya yang bisa diklik itu yang bawah. Nah ini ya, nah ini yang agak kerenan nih kayak gini. Kita yang danger, yang merah ya, merah yang danger. Mana danger nih, dark yang dari ini ya. Ini kita copy, kita pastekan ke sini. Oh ini kalau datanya berhasil masuk harusnya hijau ya, enggak apa-apa wis. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita manual kayak gini apa juga. Ini dikasih, diubah ya seperti ini, karena ini data masuk berarti kan bukan danger tapi sukses. Kemudian tipenya kalau satu aja bisa di delete, ini juga bisa di delete, ini juga bisa di delete. Di sini data berhasil dimasukkan. Oke, else. Nah else-nya berarti data ini merah ya, berarti danger, data gagal dimasukkan. Oke, data gagal dimasukkan. Terus ini tadi kan kalau berhasil ya, username tidak ada. Nah nih, ini kalau area sini, dari sini sampai ke sini, kalau username-nya tidak ketemu. Kalau username-nya ketika pas dimasukkan itu ketemu, berarti ke sini. Nah, ini username-nya kembar. Nah, ini ke sini. Ya.
Nah, ke sini username-nya kembar, maka ada alertnya. Ya, dikasih alertnya. Nih. Ya, dikasih alertnya. Strong username $user sudah ada. Ya. Oke, kita cek ya. Kita cek di sini. Ini sudah ada. Nah, ini kebetulan ada admin ya. Oke, kita refresh. Nah, username admin sudah ada. Nah, tidak mau dia nggak mau masuk. Karena username admin sudah ada. Nah, ini nggak mau masuk dia. Sekarang kalau diganti admin 2 ya, passwordnya admin 2, admin web 2, jalan-jalan 24. Oke, ini tipenya saya kosongi karena admin nggak apa-apa wis. RT ini tidak aktif, saya simpan. Nah, data berhasil dimasukkan ya. Oke, kita cek di sini ada apa enggak? Coba. Nah, ini udah ada nih, admin 2. Kalau search admin 2, ini udah masuk admin 2. Nah, seperti itu ya. Ini adalah cara untuk memasukkan. Nah, silakan dicoba dulu. Nanti setelah ini kita akan mencoba untuk merapikan ya, biar enggak amburadul seperti ini tampilannya. Baik, oke, silakan dicoba dulu.